Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan bagi yang sakit bisa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas masalah yang kemarin, yaitu berpikir komputasional, dan kali ini kita akan membahas algoritma Gride. Gride secara harfiah berarti rakus atau tamak. Meskipun dalam pengertian sehari-hari kata rakus dan tamak memiliki konotasi negatif, namun dalam konteks informatika kita mengartikan Gride dalam konteks sebagai sebuah strategi penyelesaian masalah yang dapat berguna dalam merancang sebuah algoritma atau solusi bagi sebuah permasalahan komputasional. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada konotasi negatif pada kata Gride dalam konteks ini. Teknik Gride adalah salah satu teknik penyelesaian masalah yang biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Permasalahan optimasi berarti kita ingin menghitung sebuah hasil yang terbaik dari sebuah proses tertentu. Terbaik di sini dapat berarti nilai yang paling kecil ataupun nilai yang paling besar, tergantung dari jenis permasalahannya. Dalam menyelesaikan permasalahan optimasi seperti ini, algoritma Gride akan menerapkan prinsip mengambil serangkaian langkah terbaik pada setiap saat. Contoh pertama, Budi ingin membawa beberapa ekor ikan yang sudah tersimpan dalam kantong-kantong plastik untuk diangkut di dalam mobilnya. Terdapat 8 buah kantong dengan yang berisi masing-masing 3, 5, 2, 8, 4, 6, 6, dan 3 ekor ikan. Namun sayangnya, mobilnya hanya mampu membawa 4 buah kantong. Kantong-kantong manakah yang harus dibawa oleh Budi agar jumlah ikan yang dibawanya sebanyak mungkin? Jawabannya adalah, untuk dapat membawa sebanyak mungkin ikan, Budi harus memilih kantong-kantong dengan sebanyak mungkin ikan di dalamnya. Oleh karena itu, algoritma Gride dapat diterapkan di sini dengan cara kita mengambil kantong mulai dari yang berisi ikan paling banyak terlebih dahulu ya, sampai didapatkan 4 buah kantong. Dengan demikian, kita harus mengurutkan kantong-kantong terlebih dahulu mulai dari yang paling banyak ikannya sampai dengan yang paling sedikit, sehingga urutannya menjadi 8, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 2. Jika kita ambil 4 buah kantong pertama, maka total banyaknya ikan yang dapat dibawa adalah 8, 6, 6, 5, dan kesemuanya kalau dijumlahkan menjadi 25 ekor ikan. Tentunya tidak ada pilihan 4 kantong yang akan menghasilkan total banyaknya ikan melebihi dari 25. Contoh yang kedua, kali ini Budi harus membawa sedikitnya 15 ekor ikan. Tentukan jumlah kantong terkecil yang harus dibawa oleh Budi agar terdapat minimal 15 ekor ikan yang terbawa. Jawabannya adalah sama seperti pada permasalahan sebelumnya. Kita dapat menerapkan algoritma Gride untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam hal ini, untuk memperkecil banyaknya kantong yang harus dibawa, maka kita juga selalu memilih kantong dengan jumlah ikan terbanyak terlebih dahulu. Jika kita memilih kantong dengan jumlah ikan 8 dan 6, maka kita sudah memiliki 14 ekor ikan. Selanjutnya, kita hanya perlu mengambil 1 kantong lagi, yang mana saja, agar total jumlah ikan menjadi lebih dari 15. Oleh karena itu, jawaban yang diinginkan adalah 3 buah kantong. Jelas bahwa tidak ada pilihan yang memungkinkan kita mendapatkan 15 ekor ikan dengan 2 atau kurang dari
kantong yang dibawanya. Pada kedua contoh di atas, terdapat satu langkah yang penting yang biasa diterapkan pada penyelesaian masalah secara greedy, yaitu proses mengurutkan sebuah data agar menjadi urut, mungkin dari kecil ke besar atau sebaliknya, agar kemudian kita dapat melakukan serangkaian pengambilan langkah secara greedy pada data yang sudah terurut tersebut. Pola seperti ini umum digunakan untuk penyelesaian permasalahan secara greedy. Ayo kita berlatih. Aktivitas kelompok. Aktivitas nomor SAP-K11-04-U, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah. Deskripsi tugasnya adalah Cici menerima 10 buah pekerjaan rumah yang harus ia kerjakan. Setelah melihat isi dari masing-masing PR, Cici memiliki perkiraan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan masing-masing PR tersebut, seperti terlihat pada tabel berikut. Lihat nomor 1, PR mata pelajaran A diperkirakan waktu mengerjakannya adalah 1,5 jam. PR nomor 2, yaitu PR B mata pelajaran B, diperkirakan waktu mengerjakannya adalah 3 jam. Sedangkan PR mata pelajaran C, waktu mengerjakannya adalah diperkirakan 1 jam, dan seterusnya hingga PR nomor 10, yaitu PR mata pelajaran C, yang diperkirakan waktu mengerjakannya adalah 2 jam. Sayangnya, ia tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan semua PR. Cici menghitung bahwa ia hanya punya waktu total 8 jam sebelum semua PR tersebut harus dikumpulkan. Cici ingin menentukan PR mana yang harus ia kerjakan terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa setiap PR memiliki nilai yang sama besarnya terhadap nilai akhir Cici. Bantulah Cici menentukan PR yang mana saja yang harus ia kerjakan dalam waktu maksimal 8 jam untuk mendapatkan total nilai akhir yang sebesar-besarnya. Aktivitas individu. Aktivitas nomor SAP-K11-05-U, yaitu mengunjungi kebun binatang. Deskripsi tugas. Tina sedang bertamasya mengunjungi kebun binatang. Setiap hari, kebun binatang mengadakan beberapa pertunjukan atraksi hewan yang dapat ditonton oleh para pengunjung. Berikut adalah jadwal yang telah ditetapkan oleh pengelola kebun binatang. Nomor 1, waktu mulai pukul 9:15. Waktu selesai pukul 10:30. Pertunjukan atau atraksi hewan orangutan. Nomor 2, waktu mulai pukul 8, waktu selesai pukul 9:30. Pertunjukan atau atraksi hewan penguin. Demikian seterusnya hingga nomor 10, yaitu waktu mulai pukul 15:30, waktu selesai pukul 16, dan pertunjukan atraksi hewan adalah anjing laut. Tentunya dalam satu waktu tertentu, Tina hanya dapat menonton satu pertunjukan atraksi hewan. Tina ingin dapat melihat sebanyak-banyaknya pertunjukan dalam satu hari tersebut, dan ia tidak memiliki preferensi dalam melihat pertunjukan hewan. Semuanya ia anggap sama menariknya. Tentukan ada berapa banyak maksimal pertunjukan yang dapat ditonton oleh Tina. Aktivitas individu. Aktivitas nomor SAP-K11-06-U, yaitu menukar uang. Deskripsi tugasnya adalah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sudah banyak terbiasa dengan perhitungan yang melibatkan uang. Misalnya, ketika Anda membeli sebuah barang atau makanan, ataupun ingin membayar untuk sebuah jasa tertentu, kita seringkali menyiapkan sejumlah uang tertentu sesuai dengan harga barang atau jasa tersebut. Selanjutnya,
Bagi penjual atau penyedia jasa, apabila mereka menerima uang pembayaran dengan jumlah total yang lebih besar dari harga yang ditetapkan, mereka pun juga harus menyiapkan uang kembalian sesuai dengan jumlah kelebihan pembayaran. Di Indonesia, mata uang rupiah memiliki beberapa pecahan uang, mulai dari yang terkecil Rp100, Rp200, Rp500, dan seterusnya sampai Rp100.000. Seandainya kita memiliki sejumlah pecahan uang, misalnya beberapa uang Rp1.000-an, Rp2.000-an, Rp5.000-an, Rp10.000-an, dan Rp20.000-an. Jika kita ingin mendapatkan uang tepat sejumlah Rp38.000, maka kita dapat memilih beberapa cara. Misalnya, 3 lembar Rp10.000-an, ditambah 1 lembar Rp5.000-an, ditambah 2 lembar ribuan, ditambah 2 koin 500. Dengan total ada 8 buah lembaran uang atau koin. Cara yang kedua adalah 1 lembar Rp20.000-an, ditambah 1 lembar Rp10.000-an, ditambah 4 lembar Rp2.000-an. Totalnya menjadi 6 lembar uang. Cara yang ketiga, 1 lembar Rp20.000-an, ditambah 1 lembar Rp10.000-an, ditambah 1 lembar Rp5.000-an, ditambah 1 lembar Rp2.000-an, ditambah 1 lembar Rp1.000-an, dengan total ada 5 lembaran uang. Jelas bahwa jumlah total lembaran yang dibutuhkan tergantung dari pemilihan pecahan uang yang kita gunakan. Nah, permasalahannya yang mungkin kita tanyakan adalah bagaimana caranya memilih pecahan-pecahan uang yang akan digunakan sedemikian rupa sehingga total lembaran yang diperlukan untuk menghasilkan suatu nilai uang tertentu menjadi sekecil mungkin atau sesedikit mungkin. Pada contoh di atas dapat diperiksa bahwa untuk menghasilkan nilai uang sebesar Rp38.000 dari pecahan-pecahan Rp1.000-an, Rp2.000-an, Rp5.000-an, Rp10.000-an, dan Rp20.000-an, maka diperlukan minimal 5 buah lembar, yaitu sesuai dengan cara terakhir di atas. Dapatkah Anda mencari strategi yang umum untuk menyelesaikan permasalahan serupa jika jumlah nilai uang yang dihasilkan berbeda, namun dengan pecahan-pecahan uang yang sama? Kita bisa menganggap bahwa jumlah nilai yang diinginkan selalu merupakan kelipatan ribuan rupiah, sehingga selalu bisa didapatkan dengan menggabungkan pecahan-pecahan di atas. Setelah selesai melakukan aktivitas di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dalam lembar refleksi atau buku kerja, dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal peserta didik. Yang pertama, apakah kalian dapat memberikan sebuah contoh lain dari permasalahan optimasi yang ada di kehidupan sehari-hari? Untuk contoh permasalahan yang kalian pilih sebagai jawaban di nomor 1, menurut kalian, apakah algoritma greedy dapat diterapkan pada permasalahan tersebut? Pada permasalahan penukaran uang di atas, apakah algoritma greedy selalu dapat digunakan untuk mencari jawaban yang paling optimal? Keempat, pada permasalahan penukaran uang di atas, apakah algoritma greedy selalu dapat digunakan untuk mencari jawaban yang paling optimal? Ambil sebuah contoh kasus di mana pecahan yang tersedia hanya 1.000, 7.000, dan 10.000, dan kita ingin menukarkan nilai 15.000. Berapakah jawaban yang diberikan oleh algoritma greedy pada kasus seperti ini? Apakah ini jawaban yang optimal? Untuk kasus pada pertanyaan nomor 3, menurut kalian, strategi seperti apakah yang kira-kira dapat tepat untuk digunakan? Pelajaran paling berkesan apa yang dapat kalian dapatkan dari latihan ini? Anak-anak, sampai berjumpa minggu yang datang. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.